Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Hari-hari Anda tuh rasanya penuh banget, jadwal padat dari pagi sampai malam. Tapi anehnya, di dalam hati kok rasanya kosong ya? Yuk kita coba bahas soal perasaan sibuk tapi nggak bener-bener hidup ini. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Pertanyaan yang mungkin suka kepikiran pas lagi sendirian malam-malam. Jadwal kita penuh, notifikasi nggak berhenti bunyi. Kayaknya nggak ada waktu kosong sedikit pun. Tapi kok bisa, di tengah semua keramaian itu, rasanya ada yang hilang? Dan kayaknya tuh kita nggak pernah berhenti lari ya kan? Ngejar target, mikirin ini itu, ngerjain semuanya sekaligus. Berhenti? Wah, kayaknya tuh udah jadi barang mewah yang nggak bisa kita beli. Dan ujung-ujungnya pas hari udah selesai, yang sisa itu bukan rasa lega atau puas, tapi capek. Capek banget, capek yang sampai ke tulang. Terus kita duduk, nanya ke diri sendiri, sebenarnya buat apa sih ini semua? Tapi terus ada satu momen, kayak klik gitu di kepala, kita mulai sadar, jangan-jangan semua yang rame-rame ini bukan berarti kemajuan. Jangan-jangan kita cuma nyasar aja di tengah kebisingan. Oke, sekarang coba kita bedah lebih dalam ya. Perasaan sibuk tapi kosong ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Apa biang kerok dari semua suara berisik yang ngisi hari-hari kita? Ini nih daftarnya kayaknya nggak ada habisnya ya kan? Target di kantor, kerjaan yang numpuk, tanggung jawab di rumah. Belum lagi ditambah beban yang nggak kelihatan, ekspektasi orang lain ke kita. Terus iseng-iseng kita buka media sosial. Dan jebret! Tanpa sadar kita udah ikutan lari di lombanya orang lain. Kita lari ngebut bukan karena pengen menang, tapi karena panik, takut ketinggalan. Nah, disinilah kuncinya. Kita tuh punya pilihan. Nggak semua perlombaan itu harus kita ikutin. Nggak semua suara harus kita dengerin. Kita boleh kok memilih untuk diam sejenak. Oke, terus gimana dong caranya memilih? Nah, langkah pertamanya adalah kita harus sadar kalau nggak semua capek itu sama. Ada satu jenis capek yang dibawa tidur aja tuh nggak mempan. Nah, ini dia nih. Capek yang beda level. Ini bukan capek fisik, tapi capek batin, capeknya jiwa. Capek karena kebanyakan mikir, capek karena terus-terusan berusaha nyenengin orang lain, dan capek karena bilang iya padahal hati pengen bilang enggak. Dan pas kita udah ngerasain capek yang kayak gitu, biasanya muncul satu pertanyaan penting. Ini semua beneran perlu nggak sih? Nah, dari pertanyaan inilah proses filter dimulai. Kita mulai misahin mana yang cuma kelihatannya harus sama mana yang beneran berarti. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada hal-hal yang berisik, promosi, pujian orang, validasi sosial. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang penting tapi sunyi, waktu buat keluarga, pikiran yang tenang. Coba jujur deh, mana yang benar-benar kita butuhin? Dan ternyata seringkali hal-hal yang paling penting itu justru yang paling diem. Nggak teriak-teriak minta perhatian. Dia datangnya pelan-pelan, dalam ketenangan. Hal-hal yang sering banget kita lewatin gitu aja karena terlalu sibuk. Oke, sekarang kita udah bisa bedain mana yang penting, mana yang cuma berisik. Tahap selanjutnya, ini bagian yang paling berat. Berani ngelepasin. Dan biasanya, ini nih yang bikin susah. Pertama, keinginan buat selalu kelihatan berhasil. Kedua, butuh banget disukain semua orang. Dan yang ketiga, kebiasaan racun, ngebandingin diri sama orang lain. Ini susah banget dilepaskan ya kan? Pernah kepikiran nggak sih? Kadang kita ngejar sesuatu itu bukan karena benar-benar butuh, tapi ya karena udah kebiasaan aja ngejarnya. Pengejarannya itu sendiri yang jadi candu. Terus, apa yang terjadi pas kita akhirnya berani ngelepasin beban-beban itu? Hidup tuh nggak tiba-tiba jadi gampang, tapi rasanya jadi enteng. Jadi lebih ringan. Tiba-tiba kita punya ruang buat napas lega. Jadi, hidup yang lebih tenang itu kayak gimana sih? Ini bukan berarti kita kabur dari dunia loh, tapi lebih ke gimana kita nemuin ritme kita sendiri di tengah semua keriuhan ini. Dan disitulah kita belajar satu hal yang paling melegakan. Hidup kita tuh nggak harus sama kayak punya orang lain. Titik. Kita punya timeline sendiri, punya definisi sukses sendiri, dan itu sah-sah aja. Dan kita jadi sadar kalau kedamaian itu datangnya bukan pas hidup kita sempurna. Bukan. Kedamaian itu datang pas kita akhirnya berhenti maksa diri buat jadi sempurna. Pas kita mulai jujur sama diri sendiri soal batas kemampuan kita, soal apa yang benar-benar kita butuhin.
Ujung-ujungnya, ini soal perubahan cara mikir. Dari yang tadinya mentalnya nambahin terus, jadi menyaring. Kita jadi sadar kalau kita nggak butuh semuanya. Kita cuma butuh secukupnya, cukup yang berarti aja. Jadi, kalau hari ini Anda ngerasa hidup ini berisik banget, mungkin masalahnya bukan di dunianya. Mungkin kita aja yang belum nyalain filternya. Karena pada akhirnya, kendali itu ada di tangan kita. Kita yang milih apa yang boleh masuk dan apa yang harus tetap di luar. Jadi, coba deh saya tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Buat hidup Anda sekarang ini, mana sih yang beneran penting dan mana yang ternyata cuma suara berisik aja? Jawabannya bisa jadi kompas baru buat Anda.